Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Dan sekali lagi selamat tahun baru. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan aktivitas kita di tahun yang baru ini. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dalam renungan harian santapan jiwaku pada hari biasa setelah Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Dan Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44 akan mengantar kita di dalam permenungan kita hari ini. Dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa atau di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah yang menarik. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, ya. Dan tentu 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, karena kita harus memahami bahwa orang Israel, dalam sistem orang Israel adalah sistem di mana laki-laki yang harus dikedepankan, yang harus dimunculkan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Injil mengatakan bahwa yang terhitung hanya laki-laki. Sesungguhnya ada perempuan, ada anak-anak. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah mereka, tetapi saya yakin bisa lebih dari ribuan, bisa lebih dari 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, bahkan bisa jutaan orang. Dan hari ini kita melihat bagaimana Yesus menampakkan ciri hidup Allah. Ia menunjukkan kepada kita misi yang ia bawa. Ya, kita masih dalam suasana Natal, dan itulah Natal. Bahwa Yesus ingin memberikan dan menyatakan kasih Bapa kepada dunia. Dan kasih Bapa itulah yang dinyatakan oleh Yesus hari ini ketika dalam pengajarannya. Dan setelah ia mengajar,
ia melihat, ia menemukan, ia merasakan bahwa ternyata banyak orang sudah kelelahan, capek, lapar. Dan tidak mungkin mereka harus pulang, karena mereka kalau pulang dalam keadaan lapar, dan saya yakin di tengah jalan mereka akan pingsan, kehilangan arah, mati, tidak punya harapan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini menarik untuk direfleksikan ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Atau dengan kata lain, Yesus mengatakan, di satu sisi Yesus mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, kamu harus memberi dengan cuma-cuma. Panggilan hidup Kristiani adalah memberikan hidup kita bagi sesama. Kamu harus memberi mereka makan. Oleh karena apa? Hidup sebagai orang Kristiani itu hidup dalam kelimpahan rahmat Allah. Kelimpahan rahmat Allah oleh karena apa? Allah mencurahkan berlipat ganda berkatnya dari surga. Oleh karena itu, tugas kita, saudara-saudari, berbagi hidup kita. Memberikan hidup kita bagi orang-orang yang dikatakan oleh Injil hari ini, mereka bagaikan domba yang tidak punya gembala. Bagaimana domba yang tidak punya gembala? Tidak punya arah, tidak tahu mau kemana, bagaimana cari makan, di mana makanan itu harus didapat. Dan itulah ciri gembala yang kehilangan, domba yang kehilangan gembala. Kita sebagai gembala-gembala Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk memberi mereka makan. Tentu makan di sini bukan hanya makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Makan rohani jauh lebih penting. Oleh karena apa? Yesus mengajar kita, kamu harus memberi mereka makan supaya mereka tidak mati di dalam dosa. Mereka tidak mati dalam kehancuran atau maut. Karena kalau mereka pergi tanpa membawa sukacita Allah, mereka pergi tanpa membawa kasih Allah, apa yang menjadi bekal kehidupan orang-orang di dunia ini. Oleh karena itu tugas kita adalah memberi agar umat Allah memahami, mempunyai, memiliki, dan bekal untuk kehidupan kekal. Ya. Mereka harus punya kekuatan untuk melanjutkan kehidupan mereka, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, saudara-saudari kita yang telah diperkaya oleh firman Tuhan, kita punya tugas untuk memperkaya hidup orang lain. Teristimewa memperkaya firman Tuhan di dalam hidup mereka. Jikalau kita juga mempunyai titipan Allah yang berlimpah ganda, kekayaan materi, mari sisihkanlah itu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kenapa Yesus hari ini mengatakan begini? Berbagi itu tidak pernah memiskinkan orang yang berbagi. Malah dengan berbagi ia memperoleh lebih. Kita mendengar kisah hari ini Yesus memberi makan 5.000 orang dan berapa yang tersisa? 12 bakul. Sedangkan yang ada yang dibagi-bagikan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus membalas dengan 12 bakul. Jauh lebih banyak sesungguhnya. Ya, sesungguhnya jauh lebih banyak. Berarti Yesus mengatakan apa? Jikalau engkau berbagi hidupmu, baik secara jasmani maupun rohani, berbagi dirimu, berbagi hartamu, berbagi pikiranmu, berbagi hatimu, berbagi jiwamu, Tuhan tidak pernah akan mengurangi. Malah Tuhan akan menambahkan berkat itu atas hidup kita. Saudara-saudari, ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa dalam suasana Natal. Yesus datang untuk berbagi hidupnya bagi dunia, maka kita punya tugas yang sama untuk berbagi hidup kita bagi sesama, bagi dunia. Agar kerajaan Allah benar-benar nampak di dunia ini. Kita tidak punya pilihan lain sebagai murid Tuhan. Pilihan kita hanya satu. Untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudara-saudari, mari kita seperti Yesus yang mau berbelas kasih kepada orang-orang kecil, orang-orang susah, orang-orang kelaparan. Mari kita juga mau seperti Yesus berbagi hidup kita, sebab Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kamu harus memberi mereka makan. Kamu, bukan siapa-siapa. Kamu yang sudah menerima firman Tuhan.
Kamu yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kamu yang sudah menerima kelimpahan berkat Tuhan. Kamu harus berbagi. Mari kita semua bersatu di dalam kasih Tuhan, agar kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita, saudara-saudari, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.